إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan, terutama nikmat ketenangan, nikmat aman dan nikmat nyaman ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saudara kita saat ini yang berada di Palestina dan di seluruh tempat atau negeri yang mungkin saat ini tertindas, yang mungkin saat ini ditekan oleh orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkan kenyamanan, mereka tidak mendapatkan ketenangan, bahkan tak mendapatkan kenyamanan atau untuk ibadah menjadi khusyuk. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan sudah kita dapatkan, kenyamanan sudah kita dapatkan, kemudian ibadah dengan nyaman kita dapatkan juga pada saat ini. Maka alangkah baiknya kita senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan pula saudara kita yang saat ini mungkin tertindas di negeri-negeri ya, di luar negara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala keburukan, mengangkat segala musibah yang menimpa mereka. Kita lihat mereka yang saat ini mungkin ingin melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi ternyata belum bisa mendapatkan sholat Jumat disebabkan karena takut dan karena khawatir. Bukankah ini kebahagiaan yang disebutkan oleh Rasul bagi kita? Siapa saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbah minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Siapa yang merasa aman ketika pagi hari, kemudian dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari itu atau pada hari itu, kemudian dia memiliki makanan pada hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya. Bagi siapa saja yang saat ini merasa kekurangan, bagi siapa saja yang saat ini merasa kekurangan, maka ingatlah hadis ini bahwasanya kita seolah-olah memiliki dunia daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, daripada saudara-saudara kita yang berada di negeri yang ditekan oleh orang kafir. Maka bersyukurlah kepada Allah, janganlah kufur kita kepada Allah. Ingatlah setiap nikmat yang Allah berikan. Kita diberikan kesehatan, bangun tadi pagi merasa aman, kemudian kita masih punya bahan makanan pokok untuk nanti besok. Maka dari itu teruslah bersyukur kepada Allah sehingga Allah tidak mendatangkan azab kepada kita sebagaimana kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau kufur maka sesungguhnya akan datang azab Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia kita diberikan rezeki oleh Allah lapang, aman dan tenang. Maka di tempat lain ternyata Allah berikan kesusahan dan musibah, dan itu semua harus kita rasakan sebagai kaum muslimin, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Sesungguhnya tidak sempurna keimanan seorang muslim sampai dia mencintai muslim yang lainnya, sampai dia mencintai saudaranya sesama muslim lebih daripada dirinya, atau mungkin sebagaimana dia mencintai dirinya. Saat ini kita dapati di TV-TV atau mungkin di berita saudara kita sedang ditindas, maka kita harus merasakan sakit, kita harus merasakan peduli, bantu semampu dan sebisa kita. Ketika kita tak mampu dengan kekuatan kita, tak mampu untuk berjihad, maka luangkan harta yang kita miliki walaupun sedikit, maka luangkan doa walaupun hanya sekali. Mungkin bukan hanya doa kita yang bermanfaat untuk mereka, doa-doa kaum muslimin dipanjatkan banyak bermanfaat untuk mereka. Setidaknya kita sudah punya peran bahwasanya nanti di hadapan Allah kita telah membantu mereka, orang-orang muslim yang tertindas di negeri sana. Setidaknya dengan doa kami membantu mereka. Bukankah doa adalah senjata terakhir bagi kita kaum muslimin? Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Sesungguhnya doa adalah senjata terakhir kaum muslimin. Ketika kita sudah mengerahkan seluruh kekuatan kita, maka yang terakhir adalah kita berdoa kepada Allah, kemudian mengatakan kalimat yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim dan kalimat yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita dan dia adalah sebaik-baik penjaga dan pemberi nikmat. Maka dari itu ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kemudian salah satu di antara pengingat juga ayat Allah mengingatkan supaya kita membantu saudara kita setidaknya dengan doa atau dengan apapun yang kita miliki, sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, wa in tansurukum fid dini wa alaikumun nasru. Kalau seandainya mereka meminta bantuan, yaitu sesama muslim atau saudara sesama muslim, maka bantulah mereka. Kewajiban kita untuk menolong mereka, sekalipun mungkin tidak ada ikatan darah dengan kita, tapi kita memiliki ikatan ukhuwah yang diikat oleh keimanan dan keislaman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin, orang muslim itu bersaudara. Masyarul muslimin, maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, ala aduwillahum fangsuruhum fa innahu wajibun alaikum nasruhum liannahum ikhwanukum fid din. Sesungguhnya kata mufassir, beliau mengatakan terhadap tafsir ayat ini bahwasanya terhadap musuh-musuh mereka, yaitu saudara kalian sesama muslim, maka tolonglah saudara kalian sesama muslim itu. Sesungguhnya itu adalah kewajiban bagi kalian untuk menolong mereka, li'annahum ikhwanukum fid din, karena mereka adalah saudara kalian sesama muslim atau saudara kalian satu agama. Masyarul muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, minimal kita doakan di setiap sujud kita, kita doakan di setiap ibadah kita doakan di setiap kita melihat video yang mungkin menusuk ke dalam hati kita doakan untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesabaran, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keburukan kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan bagi mujahid, bagi orang-orang yang syahid, bagi orang yang meninggal di antara mereka dengan tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ayat untuk kita yang menjadi peringatan atau menjadi pengingat bahwasanya kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara sebabnya kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memohon pertolonganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dengan kesabaran dan yang kedua yaitu dengan salat. Apa dalil bahwasanya sebab pertolongan? Yang pertama adalah sabar, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran. Bukankah ketika Allah timpakan musibah kepada kita, kita harus bersabar ketika melakukan ketaatan? Bukankah ketika Allah timpakan musibah kepada kita, kita harus bersabar menjalankan ketaatan? Bukankah ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, kita harus sabar menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dari musibah ini? Bukankah kata Allah, wa ma asabatka min musibatin fa biidznillah, segala sesuatu yang menimpamu itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditulis di Lauhil Mahfuz oleh Allah. Maka bagimu mohon pertolonganlah kepada Allah untuk mendapatkan akhirat. Setidaknya kita ditindas atau diberikan musibah yang keras di dunia, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran, supaya nanti di akhirat kita mendapatkan yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dalil yang kedua tentang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau engkau bersabar dan bertakwa wahai kaum muslimin, sesungguhnya makar mereka, tipu daya mereka tidak akan pernah memudaratkanmu. Wallahu bima ya'maluna muhit. Allah tahu apa yang akan mereka kerjakan. Allah tahu dan berkuasa atas apa yang akan mereka kerjakan kepada kalian wahai muslimin. Maka Allah hanya minta satu, as-sabru wat taqwa. Sabarlah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua sabab untuk mendapatkan pertolongan dari Allah yaitu salat. Maka Allah wajibkan kepada kita salat 5 waktu. Perbaikilah kualitasnya, bukan hanya kuantitas akan tetapi kualitas. Allah melihat sejauh mana kualitas salat kita, karena banyak orang yang mengerjakan salat tapi tidak ada kualitasnya. Maka Allah ingin melihat kualitas salat. Dan salah satu di antara ciri salat itu berkualitas, kata Allah dalam Al-Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ciri salat berkualitas yaitu ketika selesai salat kita akan terhindar dari yang namanya kemungkaran dan perbuatan fahsya atau perbuatan keji dan keburukan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, inilah 2 sebab pertolongan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Masih banyak sebab yang lain, hanya saja kita cukupkan 2 saja, sabar dan salat. Maka minimal saat ini kita sedang mengerjakan salat Jumat, perbaikilah salat Jumat kita, karena salat Jumat hanya datang seminggu sekali. Bukankah hari Jumat itu adalah hari yang terbaik bagi kita? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna afdala ayyamikum yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi nufikh wa fihi sa'qah. Sesungguhnya hari yang terbaik bagi kalian adalah hari Jumat. Hari Jumat diciptakannya Adam, kemudian dia dicabut nyawanya oleh Allah, kemudian hari kiamat terjadi pada hari Jumat, kemudian nanti tiupan yang kedua dibangkitkan seluruh manusia dari kematian, itu pun pada hari Jumat. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, pada hari ini kita perbaiki kualitas ibadah kita, ibadah terutama sholat Jumat, karena ada hadis yang mengingatkan untuk kita bahwasanya orang yang sholat Jumat itu tidak semua pahala dan derajatnya sama, berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Orang yang pertama datang berbeda dengan orang yang kedua dan yang ketiga datangnya. Orang yang datangnya mendengar dan orang yang datangnya tidur dan ngobrol berbeda pahala dan derajatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita, yahdurul jum'ata thalathatu nafarin. Sesungguhnya yang datang kepada hari Jumat ada 3 golongan dari kaum muslimin. Yang pertama yaitu rajulun hadaraha yalghu wa huwa hadduhu minha. Yang pertama adalah orang yang hadirnya hanya datang untuk melakukan perkara sia-sia. Di antara perkara sia-sia, kata Rasulullah SAW pada hari Jumat atau pada sholat Jumat, yaitu datang hanya untuk ngobrol, datang hanya untuk tidur, datang hanya untuk main-main, tidak memperhatikan khatib atau tidak memperhatikan nasihat. Maka hadduhu minha, maka dapatnya hanyalah apa yang dia niatkan ketika datang ke masjid, yaitu sia-sia, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa rajulun hadaraha yad'u fa huwa rajulun da'allaha azza wa jal. Orang yang datang ke masjid hari Jumat, niatkan dia datang ke masjid untuk berdoa, karena memang pada hari Jumat adalah hari yang terbaik untuk berdoa. Bahkan di situ ada salah satu di antara waktu yang mana nanti akan diturunkan ijabah oleh Allah, yaitu antara 2 khutbah. Maka di situ orang yang kedua ini dia berdoa, insya'atahu, kalau Allah berkehendak Allah beri, kalau Allah berkehendak Allah tahan, atau mungkin nanti disimpan di akhirat doanya. Yang ketiga yaitu kata Rasulullah SAW, wa rajulun hadaraha bi insatin wa sukutin wa lam yatakhatta raqbatil muslim. Yang kedua, yang ketiga adalah golongan muslim yang datang ke masjid, niatnya dia ingin memperhatikan dan mendengar dan diam ketika datang ke masjid, tidak ngobrol, tidak mengatakan apa-apa, bahkan mendiamkan saudaranya, wahai akhi, diam, itu pun tidak dia lakukan, karena dia tahu mendiamkan seperti itu pun adalah perkara yang dilarang ketika mendengarkan khutbah. Maka apa? Walam yatakhatta rukbata akhi, dan dia tidak melangkahi pundak-pundak saudaranya. Kemudian dia tidak walam yu'zi ahadan, dia tidak menyakiti saudaranya di masjid ketika hari Jumat. Fahiya kafaratun ila jum'atil lati taliha, maka pahala baginya adalah hari Jumat ini ke Jumat yang akan datang akan dihapuskan dosanya. Bahkan kata Rasulullah, wa ziyadatun thalathati ayyam, ditambah lagi 3 hari jadi 10 hari. Dari hari Jumat ini ke Jumat depan diampuni dosanya. Kemudian ditambah lagi 3 hari maka 10. Bi anna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan,
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka pahalanya 10 kebaikan. Inilah yang dimaksud, dia akan diampuni dosanya dari Jumat ini ke Jumat yang akan depan, ditambah 3 hari. Maka diberikan 1 hari kita melakukan kebaikan, mendengarkan khutbah, kemudian kita mendengarkan dan seksama dan memperhatikan, maka sesungguhnya dosa kita akan diampuni 10 hari ke depan. Karena siapa yang melakukan satu kebaikan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Siapa yang melakukan kebaikan di hari Jumat 1 hari, 10 hari dosanya Allah akan ampuni. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, marilah kita perbaiki kesabaran kita dan perbaiki kualitas sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita keburukan, baik itu keburukan untuk diri kita pribadi, atau keburukan untuk negeri kita, atau keburukan untuk keluarga kita, atau keburukan untuk kaum muslimin. Aku qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrul lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma 'alaikal yahud. Allahumma 'alaikal yahud. Allahumma 'alaikal yahud wa ma nasarahum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum.